Sekian Network. Pada 31 Desember 2019, sebuah virus yang kemudian dinamakan SARS-CoV-2 atau nama penyakitnya COVID-19 muncul di kota Wuhan, China. Setelah menyebar ke Amerika, Eropa, dan ujung-ujungnya Indonesia, virus ini telah memakan lebih dari 5 juta korban jiwa dan mengacaukan ekonomi dunia. Alhasil, ketidakstabilan ekonomi pun terjadi dan merusak lapangan kerja. Akibat penyebaran COVID-19, banyak negara memberlakukan kebijakan lockdown. Pada dasarnya, lockdown merupakan upaya pengendalian penyebaran infeksi di mana semua orang harus di rumah saja. Kadang juga disebut sebagai stay at home. Hanya saja, di Indonesia, pemerintah lebih memilih untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bedanya PSBB dan lockdown adalah pembatasan pergerakan orang di wilayah tertentu. Tujuan dari PSBB adalah agar semua orang di rumah aja. Gak usah keluar-keluar dan penyebaran COVID-19 pun berkurang. Berkat PSBB, penyebaran COVID-19 pun memang berkurang. Tapi, sangat berdampak besar kepada ekonomi. Sebelum PSBB, semua orang keluar, belanja, nongkrong, liburan, warawiri lah pokoknya. Setiap orang keluar, tentunya akan mengeluarkan uang, beli kopi, beli makanan, beli kebutuhan dapur, apapun itu. Pokoknya membeli sesuatu. Tentunya, para pedagang mendapatkan uang dari pembeli. Dari Anda, saya, kita semua yang berbelanja. Uang yang diterima pedagang, mau itu pedagang kaki lima hingga perusahaan besar, digunakan untuk membayar gaji karyawan dan membeli lagi bahan dasar produknya. Misalnya, penjual kopi, di mana uang dari pembeli kopi akan digunakan untuk membeli biji kopi, membayar sewa ruangan, membayar gaji, dan seterusnya. Tapi, karena PSBB, kita semua di rumah aja, dan perputaran uang menjadi bermasalah. Orang-orang yang awalnya rutin membeli kopi, tiba-tiba tidak lagi membeli kopi. Pedagang kopi yang biasanya mendapatkan pendapatan harian, tiba-tiba tidak lagi mendapatkan pendapatan. Hilang. Misalnya pedagang kopi tersebut mendapatkan 100 juta per bulan. Sekarang, hanya mendapatkan 20 juta per bulan. Tentu saja pedagang kopi tersebut tidak bisa bayar gaji karyawan. Karyawan pun terpaksa diberhentikan. Karyawan yang awalnya mendapatkan gaji, katakan 5 juta sebulan, tiba-tiba tidak lagi mendapatkan gaji. 0. Tidak ada uang bulanan. Karyawan tersebut pun harus membuka tabungannya agar bisa bertahan hidup. Yang awalnya si karyawan menghabiskan 2 juta untuk keperluan bulanannya seperti telur dan beras, sekarang terpaksa hanya menghabiskan 1 juta sebulan. Pedagang sembako yang menjual telur dan beras sekarang hanya menerima 1 juta dari karyawan tersebut, bukan lagi 2 juta. Jadi, sang pedagang telur dan beras tersebut pun memberhentikan beberapa karyawannya. Nah, sekarang kebayangkan siklusnya, pendapatan usaha yang turun, berarti turunnya kekuatan finansial untuk membayar gaji. Karyawan pun berkurang. Karyawan yang diberhentikan berarti tidak sanggup lagi untuk belanja. Jadi, pendapatan usaha lain pun menurun. Ini siklus yang berjalan terus-menerus, sampai akhirnya berdampak ke semua usaha. Mau besar atau kecil, semuanya kena. Dalam waktu yang singkat, semuanya pun terdampak. Salah satunya adalah lapangan pekerjaan, sesuatu yang sangat dekat dengan kita. PHK massal terjadi baik kepada pegawai senior maupun junior. Nah, sekarang bayangkan para pegawai senior yang sudah memiliki pengalaman 5, 6, 7 tahun ini, mereka mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin sudah memiliki tanggungan biaya bulanan yang tinggi, seperti menyicil rumah. Ya, tentu saja harus memiliki pendapatan tiap bulan. Jadinya, mereka pun siap mengambil pekerjaan-pekerjaan yang entry level atau pekerjaan untuk pegawai-pegawai junior dengan pengalaman di bawah 3 tahun. Bahkan, mungkin pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate. Bagi pegawai senior
apabila tidak mengambil pekerjaan entry level, mereka tidak akan memiliki pendapatan. Mau gak mau, ya harus diambil daripada matang atau makan utang. Karena pegawai senior mendaftarkan dirinya pada pekerjaan entry level, ya tentu saja perusahaan-perusahaan lebih bersedia untuk menerimanya. Mohon maaf, namun bahasa kasarnya bisa mendapatkan pegawai berpengalaman dan etos kerja yang tinggi dengan harga murah. Nah, karena para pegawai senior ini mengambil pekerjaan entry level, maka para pegawai junior dengan pengalaman kerja di bawah 3 tahun akan kejepit, sangat kejepit. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, anak-anak kuliah yang lulus di tahun 2019, 2020, dan 2021 akan masuk ke dunia kerja. Pegawai junior kejepit, anak baru lulus makin kejepit lagi. Anak-anak baru lulus harus bersaing dengan pegawai yang memiliki pengalaman kerja, keahlian lapangan, dan etos kerja yang tinggi. Sekarang, kalau kita berpikir sejenak, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada 3. Pertama, belajar. Kedua, membangun hubungan. Ketiga, meningkatkan etos kerja. Belajar. Kita harus semakin terbuka dengan transisi ekonomi yang dipercepat COVID-19. Kita harus belajar software yang akan menjadi keseharian saat bekerja nanti, seperti Trello, Notion, Zoom, Microsoft Teams, Excel, SQL, dan seterusnya. Ini berarti kita harus mulai mengkonsumsi konten-konten yang bisa meningkatkan keterampilan kita, karena kita semua sedang bersaing, dan persaingan akan semakin ketat. Kedua, membangun hubungan dengan orang-orang, karena kita nggak tahu siapa yang akan membantu kita di kemudian hari. Ketiga, membangun etos kerja. Etos kerja ini berarti sikap di dalam bekerja. Kita katakan saja si A dan B sama-sama sedang mengerjakan pekerjaan yang sulit. Si A, yang etos kerjanya rendah, akan marah-marah, moody, dan mengumpat. Si B, yang etos kerjanya tinggi, akan berdiskusi dengan senior untuk mendapatkan bantuan. Kedepannya, mencari pekerjaan sudah pasti akan semakin susah. Dan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memberikan nilai tambah ke orang lain, adalah dengan memantaskan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus belajar. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Ventura supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.